Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, wali murid, kepada kepala TK dan ibu-ibu, nggak ada bapaknya ya, pada ibu-ibu guru, nggak ada bapaknya, ibu-ibu guru TK, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan kami diberikan waktu untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, maaf ibu-ibu sekalian ya, tidak ada bapaknya. Ibu-ibu sekalian, saya hanya memberikan informasi. Sebelumnya perkenalkan ibu-ibu ya, nama saya Ahmad Zainal Abidin. Saya dulunya jadi guru SMP Negeri 2 Bangsal selama 19 tahun. Sebelum di SMP Negeri 2 Bangsal, saya dulu di SMP Negeri 2 Nusa Penida di Bali 9 tahun. Jadi saya 9 tahun di Bali, 19 tahun di Bangsal, dan 3 bulan kurang di Gedek ini. Jadi saya Gedek tepat menginjak kaki di sini 23 Februari Bapak Ibu. Jadi itu kenalan dari saya. Saya mohon maaf kalau dalam perilaku saya mungkin sehari-hari kadang sering lewat sini ada perilaku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan minal aidin wal faizin untuk ibu-ibu semua. Ibu-ibu, sekedar informasi, ibu-ibu semua saya yakin sudah tahu di mana letaknya SDN Gedek dan seterusnya. Profil-profilnya juga ibu-ibu sudah saya tahu, guru-gurunya saya yakin ibu-ibu sudah tahu semuanya, guru-gurunya mungkin saya baru tahu sekarang ini Ibu ya, ini saya kepala sekolahnya, karena guru-guru tadi banyak nggak ada. Bu Ida sakit, Bu Nurul repot ya, terpaksa bismillah saya berangkat, meskipun saya mungkin laki-laki sendiri sini ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, gampang sendiri terpaksa. Ibu-ibu sekalian, visi dari SDN Gedek mungkin tidak jauh beda dengan TK An-Nuroniyah ya. An-Nuroniyah itu cahaya. SD Gedek juga punya visi cahaya, menjadi cahaya kehidupan bagi siswa-siswinya, yaitu diantaranya adalah sebelumnya akreditasinya A ya. Akreditasi A berarti sekolah terbaik, kategori terbaik. Akreditasi itu A, B, C. A itu terbaik. Kemudian visinya adalah terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, cerdas, pandai, terampil, dan berbudi pekerti luhur. Itu visinya. Jadi tujuan utama grand desainnya itu menjadikan siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang beriman, bertakwa, cerdas, pandai, terampil, dan berbudi pekerti luhur. Itu cita-citanya atau grand desainnya. Kemudian pendidik-pendidiknya sudah tahu semuanya, Bapak Ibu tidak perlu saya jelaskan mendetail. Ini kemudian fasilitasnya, Ibu sudah tahu, sekolahnya tingkat 6, total 16 ruang itu ya. Ada sekat-sekat jadi ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang kelas. Ada perpustakaan, ada musola. Musola ini kemarin diperbaiki sedikit. Itu musola, ada perpustakaan, ada kantin, ada kamar mandi. Kamar mandinya itu jumlahnya 3 tambah 4, 7 kalau nggak salah, 7 kamar mandinya. Lapangannya sudah tahu juga Bapak Ibu, lapangannya juga lumayan besar, dan itu bahkan dimanfaatkan juga atau kerjasama dengan tim bola voli. Dan dulu katanya juga SDN Gedek juga pernah luar biasa, pernah jadi juara bahkan tingkat nasional. Kemudian ada juga ruang UKS, ada juga ruang aula. Aula ini jarang-jarang dimiliki Bapak Ibu oleh sekolah di sekitar Gedek ini, jarang-jarang. Kita di sana kapasitas 100 orang mungkin cukup di lantai 2. Jadi kalau ada pertemuan wali murid, beberapa tahun lalu ada, seluruh wali murid naik ke atas cukup semuanya. Ada ruang khusus aula di lantai 2. Ada UKS, kemudian ekstrakurikulernya Bapak Ibu, itu ada pramuka, seni tari, seni baca Al-Quran, Gemajusa, seni Al-Banjari, bola voli, tenis meja, karate,
kemudian English Conversation Club, dan kelas aksara Jawa. Kemudian pertanyaannya, Pak, mengapa saya harus SD Gedek, kok nggak SD yang lainnya? Nah, itu kan pertanyaan. Pasien itu nggak jauh beda, tapi saya yakin insya Allah fasilitasnya di sekitar Gedek ini, insya Allah SD Gedek itu insya Allah yang terbaik fasilitasnya, meskipun ada beberapa kerusakan. Itu dari fasilitas fisik Bapak Ibu. Kemudian yang lain lagi, guru-gurunya semua sudah memenuhi syarat-syarat ya, sudah S1 semuanya. Kemudian yang paling penting ini Bapak Ibu, insya Allah ini jarang dimiliki sekolah lain. Ada kegiatan yang jarang bisa dilakukan sekolah lain. Ini dilakukan oleh SDN Gedek. Yang pertama saya mengistilahkan itu apel pagi Bapak Ibu. Apel pagi. Apel pagi tidak seperti apel pagi yang lain-lain. Apel pagi di situ sebelum jam 7 itu ada apel pagi yang isinya apa? Satu, istighosah. Jadi setiap hari kami mengadakan istighosah jam 7 kurang seperempat. Apa guru-gurunya juga Pak, itu hanya guru-gurunya plus siswa-siswinya. Ada istighosah rutin tiap hari. Tiap hari itu tidak memakan jam pelajaran anak-anak, tidak memakan jam pelajaran anak-anak. Kemudian setelah itu ada kultum. Ini jarang dimiliki sekolah yang lain. Saya keliling-keliling tanya-tanya teman-teman juga banyak heran, Pak, kok isu sama-sama loh? Ya itu salah satu upaya kami untuk menjadikan guru-guru kami disiplin. Jadi kalau dulu mungkin bapak ibu-ibu sering melihat guru-guru kami kadang-kadang datang agak terlambat, sekarang insya Allah sudah tidak Bapak Ibu, ibu-ibu. Rata-rata sebelum jam 7 sudah hadir di sekolah, ikut istighosah 15 menit, ada kultumnya, ada briefingnya. Dengan harapan apa? Anak-anak Pak, anak-anak juga istighosah di kelas masing-masing. Jadi ada guru-guru yang istighosah, ada satu atau dua guru yang keliling ke kelas-kelas mengawasi siswa-siswinya istighosah. Nah ini mungkin mirip dengan visi misinya An-Nuroniyah ini. Itu salah satu kegiatan yang menurut saya insya Allah bisa dijadikan referensi ibu-ibu ke depan. Kalau sudah lulus SD, insya Allah 100% siswa-siswi SDN Gedek, putra-putri Bapak Ibu, putra-putri Ibu yang ke Gedek, insya Allah bisa istighosah, insya Allah bisa tahlilan, insya Allah bisa baca tulis Al-Quran. Itu dari sudut keagamaan ibu-ibu ya. Bisa jadi imam sholat. Jadi tidak hanya ME atau SD Islam, SD Gedek pun bisa. Karena guru-gurunya ada guru agamanya yang dari pondok pesantren, guru-guru yang lainnya juga biasa baca Al-Quran. Hampir semua paling satu dua yang nggak bisa Bapak Ibu. Jadi itu salah satu keunggulan. Kenapa kok putra-putri saya harus ke SDN Gedek? Di samping istighosah tiap pagi, nanti ke depan mungkin ada sholat duha ya. Ini masih pandemi yang sudah dilaksanakan beberapa bulan ini itu. Jadi ada istighosah setiap hari, bukan hanya gurunya, tapi putra-putri Bapak Ibu semua ikut istighosah. Bahkan setiap anak sudah punya lembaran istighosah. Sudah punya lembaran istighosah untuk dihafalkan. Anak kelas 1 pun insya Allah sudah bisa, meskipun belum bisa baca Al-Quran. Belum bisa ini Bu, tanya Bu Patini, belum bisa banyak, bisa nirukan itu bisa, karena terbiasa tiap hari. Beberapa bulan ini meskipun pandemi dulu anak-anak tidak dimasukkan kelas tapi di luar. Setelah hari raya ini anak-anak dimasukkan kelas, istighosah semuanya, masuk semuanya, diawasi oleh 1-2 guru. Guru yang lain istighosah di ruang guru. Jadi hanya satu guru ngawasi, mungkin satu guru di atas, satu guru di bawah untuk ngawasi anak-anak istighosah. Itu tiap hari ibu-ibu. Kemudian 1 bulan sekali ada istighosah kubro. Istighosah kubro itu tiap Jumat Legi, semua anak dikumpulkan di musola atau di halaman, kita ngadain istighosah bareng-bareng. Kenapa nggak ada istighosah? Karena istighosah itu luar biasa ibu-ibu. Istighosah itu adalah doa kita untuk melembutkan hati kita. Maaf, mungkin ada anak-anak yang nakal, dibaca istighosah, nakalnya berkurang. Anak-anak yang maaf ya, mungkin agak bodoh-bodoh dikit mungkin ya, dengan baca istighosah mudah kebodohnya itu, kebodohannya itu berkurang pelan-pelan menjadi kepintaran dan kefahaman.
karena di dalam istighosah kami selalu berdoa di awal Al-Fatihah itu selalu mendoakan guru-gurunya, wali muridnya, murid-muridnya, sekolah-sekolahnya menjadi semuanya menjadi yang terbaik dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istighosah. Kemudian yang kedua ada apel siang. Apel siang itu apa? Di antaranya istilah dan sholat duhur berjamaah. Jadi siswa-siswi kalau istighosah tadi itu semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang apel siang ini atau sholat duhur berjamaah itu hanya siswa kelas 4, 5, 6. 1, 2, 3 pulang, 4, 5, 6 sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah tidak memakan waktu Bapak Ibu. Setelah sholat berjamaah langsung pulang pelajaran lagi 1 jam pelajaran. Jadi itu kegiatan. Kenapa harus sholat berjamaah? Maaf ibu-ibu ya, kadang-kadang putra putri ibu-ibu semua kadang-kadang sampai di rumah itu kadang-kadang tidak semuanya ya, ada beberapa yang aras-aras sholat karena capek dan sebagainya. Dengan dibiasakan sholat jamaah duhur, kita berharap sholat jamaah duhur itu menjadikan kebiasaan di rumahnya, sehingga ke depan bukan hanya duhur yang dia sholat, begitu asar sholat, maghrib sholat dan sebagainya. Itu ibu. Kemudian kegiatannya juga lumayan banyak ke depan. Ini sudah direncanakan ke depan. Ada kegiatan setiap bulan juga, setiap minggu juga ada. Itu tadi kegiatan harian ya, kegiatan yang dilakukan setiap hari, istighosah dan sholat duhur berjamaah setiap hari. Kemudian ada seminggu sekali itu ada gemajusa ya, ada upacara bendera tiap Senin, ada literasi tiap Selasa, ada senam tiap Rabu, ada gemajusa tiap Kamis, ada pramuka tiap Sabtu. Kemudian setiap bulan juga ada Jumat Legi, itu istighosah rutin yang saya jelaskan tadi, istighosah kubro. Istighosah kubro itu semua dikumpulkan jadi satu. Kalau yang tiap hari tadi di tiap-tiap kelas, kalau kubro ini dikumpulkan jadi satu. Dulu di lapangan, Jumat Legi yang kemarin itu di musola. Itu ya. Kemudian depan ada sholat duha, ini belum terprogram sholat duhanya. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang paling penting lagi SDN Gerdek tahun ini sudah lolos ya, lolos seleksi tahap 1 program sekolah penggerak. Jadi di SD Gerdek ini ada 2 sekolah penggerak yang lolos, yaitu salah satunya adalah SDN Gerdek. Pak, kalau lolos gimana? Ke depan kalau lolos sekolah penggerak maka SDN Gerdek adalah sebagai sekolah penggerak, sekolah pelopor dengan sekolah-sekolah sekitarnya. Dan sekolah-sekolah sekitarnya nanti akan digerakkan oleh SDN Gerdek. Kemudian Pak, kalau sudah lulus SDN Gerdek apa jaminannya? Tadi sudah saya sebutkan ya. Yang jelas syarat kelulusannya itu adalah memenuhi SKL yang ditentukan oleh pemerintah. Yang jelas itu. Ditambah lagi jaminan dari kami ya. Putra putri ibu-ibu semua, insya Allah lulus SDN Gerdek dijamin ya. Kalau nanti enggak bisa dikembalikan lagi. Tanggung jawab Pak, ini tuh bisa gitu ya. Jadi bisa baca huruf Latin. Pak, lulus SD ada yang Pak ada nggak bisa ibu-ibu. Lulus SD itu ada sekolah yang tidak bisa baca tulis huruf Latin. Tapi SDN Gerdek ini sudah mulai saya tekankan ke Bupat kelas 1 akhir harus sudah bisa baca. Jadi tidak menunggu sampai kelas 2, 3, 4. Kelas 1, kelas 2 wajib bisa baca huruf Latin. Yang kedua, wajib juga bisa baca tulis Al-Quran. Ini jarang Bapak Ibu sekolah negeri mempromosikan atau mencanangkan bisa baca tulis huruf Al-Quran. SDN Gerdek siap. Mulai kelas 4 kemarin sudah saya seleksi, saya lihat anak-anak saya cek mana yang julid 1, rata-rata sudah hampir semua sudah Al-Quran. Nanti kalau belum Al-Quran saya suruh drill di rumahnya. Kalau enggak, kalau perlu diberi pelatihan atau semacam les di sekolah. Kelas 4 sudah mulai sudah saya cek kemarin itu. Siapa-siapa yang tidak ada yang rasanya ada nggak ngaji, saya suruh ngaji. Kalau nggak ngaji, saya panggil orang tuanya. Di rumah harus ngaji. Kalau nggak begitu kan anak-anak nggak ngaji mulai kecil sampai dewasa saya nggak bisa baca Al-Quran. Karena sudah saya canangkan anak-anak SD Gerdek harus ngaji di rumahnya, harus TPG. Ke depan kami akan kerjasama dengan TPG di sekitar SDN Gerdek. Gimana cara untuk menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Karena SDN Gerdek juga nggak bisa berdiri sendiri, ibu, harus kerjasama dengan masyarakat, terutama dengan pengelola pengasuh TPG.
Ya itu, kemudian di samping itu budaya Jawa juga kami perhatikan, diharapkan anak-anak nanti juga bisa baca tulis huruf aksara Jawa. Dan untuk laki-lakinya, di samping bisa baca Al-Quran, itu kalau ibu-ibu kedengaran itu hampir setiap sholat duhur berjamaah itu yang azan anak-anak bergiliran. Jadi insya Allah anak-anak lulus SDN Gedek insya Allah bisa azan. Kalau dekat dengan musola atau masjid insya Allah bisa azan. Saya yakin kalau nggak azan bisa dikembalikan, Pak tolong diajari azan, ini katanya dulu bisa azan, kok nggak bisa azan. Insya Allah yakin bisa azan, dan sudah biasa pegang mic, pujian-pujian sudah biasa pegang mic anak-anak itu, karena di sana sekarang sudah ada toa. Kemudian dilatih juga anak-anak itu menjadi imam sholat. Jadi kalau ada sholat duha diganti anak-anak itu yang mengimami ya, bapak ibu guru hanya ngawasi saja. Kemudian target yang lain untuk juz ammahnya targetnya paling tidak 50%. Kalau kemarin belum ada, insya Allah ke depan akan di-drill untuk bisa hafal juz ammah minimal 50%. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di sosmednya SDN Gedek. Ada di YouTube, bisa Ibu cek di YouTube kegiatan-kegiatan sebagian besar sudah saya share di sana. Ada SDN Gedek Mojokerto, bisa dicek. Facebooknya juga ada, bisa dicek juga Facebooknya di SDN Gedek Mojokerto. Kemudian ada juga link webblognya bisa juga di sdngedek.blogspot.com, bisa di situ. Facebooknya sama juga, kemudian Instagram, semua sosmed sudah kita punya ibu-ibu. Termasuk kalau ibu-ibu daftar, Pak kalau daftar bagaimana? Ada beberapa cara, bisa langsung ke SDN Gedek ngisi formulir atau bisa langsung online nanti mungkin di brosur mungkin sebelumnya dari bagian Bupat bisa di linknya itu atau di scan linknya bisa. Kalau Pak kesulitan kangelan nggak bisa pakai formulir. Untuk formulirnya bisa diserahkan Bupat atau Bu Ida atau kepada ibu-ibu guru TK-nya. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin Bupat bisa nambahi. Monggo. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratisnya dulu. Ibu-ibu ini hanya nambah sedikit ya. Tadi katanya Bapak Kepala Sekolah, anak-anak jangan khawatir tidak bisa membaca lulus SD. Kelas 1 yang tidak bisa membaca itu saya punya program tambahan setengah jam. Gratis, tidak usah bayar, bukan les. Setengah jam waktunya setelah anak pulang sekolah kok masih belum bisa, anak-anak yang kurang bisa membaca di kelas 1 nanti saya rambut setengah jam saya tambahi tanpa membayar, gratis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa nafasin bi'adati kulli ma'lumina saladu afwa wa taubata wa bilqa riyaqa rukhdaban takayyala salatu